foto dan video. Main air. Airnya kenapa dibuang-buang, Dek? Kan jadi becek di situ. Kan gak ada penampungan air, Kak. Jadi kalau cuci tangan itu airnya kebuang sia-sia. Iya, kan ada penampungan air. Sudah jangan main lagi, airnya tambah becek. Airnya kebuang-buang kan mubazir. Iya, maaf. Ya, banyak botol sampah lagi. Gimana ya manfaatinnya? Oh iya, saya nanya ke Kak Ica aja kali ya. Assalamualaikum, Kak. Kak, apa kabar? Waalaikumsalam Wiwi. Kabar kakak di sini alhamdulillah baik. Kak, saya mau nanya nih. Di rumah saya, air cuci tangan itu terbuang sia-sia. Yang terkandung dalam air sabun cuci tangan itu apa saja ya, Kak? Nah, jadi kandungan yang ada di dalam sabun itu ya senyawa sabun. Nah, senyawa sabun itu bisa berasal dari bahan alami baik minyak atau lemak, dan alkali atau basa kuat, bisa NaOH atau natrium hidroksida, dan bisa pula KOH atau kalium hidroksida. Gitu. Berbahaya nggak, Kak, air sabun cuci tangan jika digunakan kembali? Kalau air sabun cuci tangan itu digunakan kembali, tetapi dengan konsentrasi yang masih sedikit, itu masih aman. Tetapi kalau konsentrasinya yang cukup banyak itu tidak bisa digunakan untuk perairan. Nanti takutnya akan mencemari lingkungan perairan. Seperti itu, Wi. Kalau mau hilangin bau sama warnanya, gimana ya, Kak? Kalau mau ngilangin bau sama warnanya, berarti harus diolah terlebih dahulu. Nah, ngolahnya itu bisa pakai adsorben atau alat filtrasi yang bisa menyaring atau menyerap senyawa-senyawa kimia di dalam sabun. Gitu, Wi. Makasih ya, Kak, informasinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kebiasaan baru untuk sering mencuci tangan sangat dianjurkan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, jika kita terus-menerus mencuci tangan tanpa memperhatikan air limbah bekas cuci tangan tersebut yang terbuang begitu saja, apa jadinya bumi kita? Jika permasalahan penggunaan air semakin meningkat dan pengolahannya juga tidak diperhatikan. Oleh karena itu, untuk menghemat air limbah bekas cuci tangan, salah satunya diolah agar bisa untuk digunakan kembali. Karena jika terbuang begitu saja, bisa-bisa kita kekurangan air bersih. Yuk teman-teman, kita hitung berapa volume air dalam satu kali cuci tangan. Dalam mengukur volume air bekas cuci tangan, saya menggunakan gelas ukur yang berukuran 250 ml. Satu gelas 250 ml air. 250 ml air untuk gelas kedua. Ini gelas terakhir 125 ml air. Jadi, total seluruhnya adalah 625 ml air. Dari simulasi tersebut, maka kita bisa asumsikan penggunaan air sebagai berikut. Jika diasumsikan dalam satu keluarga terdapat 4 anggota keluarga, maka penggunaan air bisa dihitung sebagai berikut. 4 orang dikali 5 kali asumsi cuci tangan, dikali 625 mili air, maka didapat 12.500 mili air dalam sehari, atau setara 12,5 liter. Cukup banyak ya sahabat, yuk kita simak solusi yang saya tawarkan. Solusi yang saya tawarkan adalah mengolah air limbah bekas cuci tangan, di mana air limbah cuci tangan disaring, eceng gondok dan ikan lele memberikan mineral kepada tumbuhan hidroponik. Alat dan bahan yang saya gunakan, ember besar sebagai penampungan air,
ember kecil bekas sebagai sinki, 3 botol aqua bekas untuk tempat penyaringan air dan tempat simpan eceng gondok dan ikan lele, botol bekas 500 ml untuk pipa penyalur air mineral dan nutrisi, sebanyak 12 buah, gelas plastik untuk pot, kain flanel, keran air 2 buah, dan selang secukupnya. Tahap pertama, penyaringan air. Air dapat dikatakan jernih jika memenuhi persyaratan berikut: tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat air lebih jernih dan kadar pH-nya kembali normal, dan tentunya bahan-bahan tersebut agar air tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, yaitu busa. Fungsinya sebagai media penyaringan pada akuarium digunakan untuk menyaring air supaya air jernih. Arang fungsinya ialah sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk menjernihkan air, bahkan dapat menghilangkan bau pada air tersebut. Ijuk fungsinya untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Sabut kelapa sebagai antibakteri yang bersifat asam sehingga kotoran organik cepat hancur. Pasir fungsinya untuk menahan endapan lumpur. Batu kerikil kecil dan batu kerikil besar fungsinya sebagai bahan penyaringan dan membantu aerasi oksigen. Tahap kedua, penampungan eceng gondok dan ikan lele. Kenapa eceng gondok yang saya pilih? Apa fungsinya? Karena eceng gondok adalah tumbuhan yang bisa menyerap senyawa organik dan anorganik dengan tingkat efektivitas tinggi. Fungsinya pada bak penampungan yaitu kemampuannya dalam menyerap polutan dan akan secara otomatis membersihkan air dari sisa-sisa kotoran dan bahan kimia yang ada pada air. Tahap ketiga, hidroponik. Hidroponik adalah sistem atau teknik budidaya tanam yang meminimalisirkan penggunaan tanah. Dalam hidroponik, kebutuhan pertumbuhan tanaman seperti mineral dan nutrisi dapat diganti dengan air yang mengandung nutrisi. Hidroponik sendiri terdiri atas 6 teknik hidroponik yang sering digunakan. Pertama, sistem wick sumbu. Kedua, sistem irigasi. Ketiga, hidroponik pasang surut. Keempat, hidroponik sistem NFT, kelima sistem rakit apung atau water culture, dan yang keenam sistem aeroponik. Dan di sini saya memilih sistem sumbu wick. Kenapa? Karena dari sekian banyak teknik hidroponik yang ditawarkan, saya memilih yang paling mudah, yaitu sistem wick atau sumbu. Bukan hanya karena cara pembuatannya yang begitu mudah, tapi dari sisi biayanya juga paling murah. Sistem wick bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, contohnya botol air mineral. Tahap keempat, pengujian. Pengukuran pH air sabun. Pengukuran pH air biasa. Dan kita cek pH air yang sudah disaring. Pengukuran kandungan mineral pada air penampungan eceng gondok dan lele. 920. Kesimpulan. Kesimpulan dari eksperimen ini, pertama, air bekas air cuci tangan dapat dimanfaatkan untuk media hidroponik dengan cara disaring terlebih dahulu untuk menstabilkan pH-nya. Lalu ditampung ke wadah yang berisi eceng gondok dan ikan lele untuk menghilangkan zat kimia dan polutan yang tersisa, yang selanjutnya menghasilkan mineral dan nutrisi untuk tanaman hidroponik. Kedua, secara kasat mata, ikan lele bisa hidup di air penyaringan sabun. Artinya air tersebut tidak berbahaya dan tanaman pun bisa tumbuh. Tetapi perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah kandungan kimia masih ada. Salam kreatif, salam sehat. Apres 2020. Saya sih yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.